Yang kedua, bisa mengejar pahala golongan pertama, padahal dia cuma dikasih ilmu dan dia tidak memiliki harta, tapi dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah, sebagaimana engkau berikan fulan, atau kalau engkau berikan aku seperti fulan, golongan pertama aku akan buat yang sama. Nah lanjutannya, dua golongan yang tadi kata Nabi SAW, dan golongan ketiga adalah orang yang buruk sekali kedudukannya, orang yang Allah kasih harta tanpa ilmu. Dia nggak mau tahu sumbernya halal atau haram, yang penting dia dapat income, lalu dia habiskan di jalan maksiat. Judi, diskotik, macam-macam lah, zina dan segala macam. Ini orang yang buruk, dosa. Golongan keempat lebih buruk lagi. Tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, sudah bodoh miskin. Tapi dia niat dalam hatinya, kata Nabi SAW, dia lihat golongan ketiga. Yang kaya tapi habis dalam maksiat. Dia mengatakan kalau saya punya sama, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyati fawizruhu masawa. Dengan niatnya dosanya sama, coba. Jadi kalau ada orang lihat orang maksiat, ya dia lagi joget-joget di diskotik, lagi berzina, oh enak ya, coba saya juga seperti dia, saya akan buat. Ah, sama dosanya. Cuma ngomong gitu doang, cuma niat. Ya. Makanya kalau kita lihat keburukan, justru kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus padanya. Makanya niat itu penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bicara masalah niat ini penting karena dia adalah asas segalanya. Yahya bin Katsir, ini saya akan coba bacakan sekarang beberapa pendapat ulama salaf berhubungan dengan masalah niat ini. Seorang yang bernama Yahya bin Katsir rahimahullah berkata, pelajarilah niat itu karena niat itu lebih sampai daripada amal. Maksudnya baru niat sudah dapat pahalanya walaupun belum dikerjakan. Ya, misalnya Bapak Ibu bilang nanti saya mau haji tahun ini, walaupun kita belum haji sudah dapat pahalanya. Makanya dia lebih dulu sampai dicatat pahala sebelum amal. Dan amal itu tidak akan diterima kecuali dimulai dengan niat. Nah itu. Makanya penting sekali untuk punya niat. Abdullah bin Abi Jamrah rahimahullah, seseorang ulama juga mengatakan, aku ingin kalau seandainya di antara fuqaha atau ahli fikih ada yang kesibukannya hanya mengajarkan kepada orang-orang niat mereka dalam mengerjakan suatu amal. Dan hanya duduk mengajarkan masalah niat saja. Supaya manusia itu faham pentingnya niat. Seperti kita pelajari ini. Ini ulama lain yang mengatakan, saya berharap semua ulama fikih itu justru fokus mengajarkan umat Islam ini dengan niat dulu. Supaya mereka faham bagaimana mereka memperbaiki dan membangun pondasi dasar ibadah mereka. Seorang ulama tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, dahulu orang-orang mempelajari niat sebagaimana kalian mempelajari amal. Maksudnya para sahabat-sahabat Nabi, mereka fokus belajar bagaimana menghadirkan niat dalam hati dan menjaganya supaya ikhlas karena Allah, sebagaimana kalian sibuk belajar amal. Belajar tata cara sholat, belajar tata cara puasa, tapi kita tidak pernah peduli dengan bagaimana mempertahankan dan mengikhlaskan niatnya. Beliau mengatakan, dulu orang-orang dulu para sahabat Nabi, mereka betul-betul serius mempelajari niat dan mempertahankan dalam hati keikhlasannya sebagaimana kalian sibuk belajar mempelajari amal-amal. Kemudian teman-teman sekalian, Yahya bin Katsir juga sempat menyebutkan sebuah statement tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Abu Bakar mengungguli kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini kaum yang mengaku Islam tapi banyak membunuh kaum muslimin, ya. Abu Bakar mengungguli mereka dalam hal ibadah karena niatnya. Di samping itu amalan yang kecil akan menjadi besar karena niatnya. Maksudnya Abu Bakar itu faham benar. Dia niat yang benar supaya dapat pahalanya, lalu dia kerjakan apa yang dia niatkan. Sementara kaum Khawarij tidak seperti itu. Mereka justru sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan mereka dari niat yang benar. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu ulama yang tinggal di Spanyol, niat itu rahasia suatu ibadah dan ruhnya. Niat itu adalah rahasia suatu ibadah, maksudnya dia adalah yang akan menyempurnakannya dan ruhnya. Tidak akan ada maknanya tanpa niat. Tadi saya sudah bilang, walaupun dia keluarkan biaya besar, tapi dia tidak niat. Tadi di Uhud sempat kita ceritakan. Ingat cerita tadi tentang Kazman. Orang yang masuk ke medan perang, nembas musuh sana sini, ya. Kemudian sahabat mengatakan, ini ahli surga. Kata Nabi SAW, tidak, ahli neraka. Karena sahabat curiga diikutin. Ternyata dia ditebas oleh musuh, betisnya sobek,
berdarah karena kesakitan, dia ke pinggir lapangan perang, medan perang, lalu kemudian dia menusuk dirinya dan dia mengatakan, aku hanya berperang untuk kaumku. Niatnya tidak seperti apa yang orang lihat. Ya. Niat itu Bapak Ibu sekalian bisa saja Anda rekayasa di depan orang, seakan-akan Anda ikhlas, tapi Allah Maha tahu mana niat ikhlas. Ada sebuah hadis yang agung sekali. Saya setiap kali ulangi hadis ini teman-teman sekalian, saya sendiri gemetar gitu ya. Karena hadis ini hadis sahih, dan hadis ini betul-betul menyebutkan tentang bahayanya orang tergelincir dalam niat yang salah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama sekali dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat adalah 3 orang. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang dianggap mati syahid, gitu ya. Didatangkan pada hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya, diperlihatkan nikmat-nikmatnya Allah, lalu Allah mengatakan, dilihatkan pada saat dia perang, muncul keberanian, keterampilan perang, membunuh musuh segala macam. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut di depan seluruh makhluk, apa yang kau lakukan dengan keterampilan dan kelebihan yang aku berikan itu? Punya keberanian, punya keterampilan perang, membunuh musuh dan segala macam. Dia bilang, ya Allah, aku gunakan untuk berperang di jalanmu. Tidak ada satupun peluang dan kesempatan perang kecuali aku berperang di jalanmu. Dan itu karenamu. Apa kata Allah SWT? Rupanya di dunia orang tahu dia pejuang, dia kesatria, dia mujahid, dia mati syahid. Terkenal lah begitu. Ya. Tapi di depan Allah tidak bisa. Bapak Ibu mau sehebat apapun merekayasanya, di depan Allah tidak bisa. Kata Allah SWT, kau telah berdusta. Kau berperang untuk dikatakan seorang kesatria. Dan sudah diucapkan. Apa yang kamu ingin itu sudah diucapkan. Orang bilang kesatria, jagoan, pahlawan, orang sebut semuanya. Maka, dan kau sudah dapatkan itu. Yang kau inginkan sudah dapatkan. Maka Allah pun memerintahkan para malaikat untuk menyeretnya dan dilempar ke api neraka. Ini orang yang mati syahid. Gak main-main ini ya. Masuk medan perang, dibunuh oleh musuh itu gak gampang. Tapi ini orang pertama yang masuk neraka. Orang yang kedua adalah seorang alim. Allah berikan dia ilmu yang luas, sibuk mengajar sana sini. Dalam riwayat lain Allah berikan Al-Quran. Ya. Kemudian Allah datangkan hari kiamat, dilihatkan nikmat-nikmat itu. Bagaimana dia pertama belajar, bagaimana dia menulis, menyusun buku, sampai akhirnya menjadi pengajar yang terkenal. Ya, kemudian setelah itu Allah menanyakan kepada dia, apa yang kau lakukan dengan ilmu-ilmu dan kelebihan aku kasih? Dia bilang, ya Allah, tidak ada satupun peluang untuk ya membaca Al-Quran ataupun mengajar agama ini kecuali aku selalu ada di situ. Karenamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau belajar agar dikatakan alim. Oh, ini seorang ulama nih, dipuji-puji. Atau supaya kamu dikatakan qari, ahli baca Quran. Oh, ini hafid, nah, gitu ya, dipuji-puji. Wa qad qil, dan sudah diucapkan itu. Apa yang kau jadikan target dipuji sudah. Maka diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Alim, seorang alim sibuk ngajar selama hidup untuk memberikan nasihat orang lain, tapi dilempar di api neraka. Hanya karena niatnya tergelincir. Tadinya untuk Allah digelincirkan sedikit aja. Untuk pujian manusia, untuk urusan dunia dan segala macam. Golongan yang ketiga adalah orang yang Allah kasih harta melimpah. Lalu Allah datangkan dan Allah melihatkan itu. Bagaimana pertama dia belajar, dia punya ide, bangun perusahaan, akhirnya punya banyak income, pokoknya jadi kaya raya. Dan orangnya suka berinfak. Lalu Allah datangkan, Allah mengatakan, apa yang kau lakukan dengan harta dan keterampilan yang aku berikan? Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau ridhoi untuk disedekain kecuali aku sedekah. Itu karena engkau. Kata Allah SWT, kadzabta, kau telah dusta. Kau bersedekah agar dikatakan dermawan. Dan itu sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu. Puji-puji orang semua kau sudah kenyang dengan itu. Ya. Maka diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nih bayangkan Bapak Ibu, ini hadis sahih ya, menjelaskan tentang masalah 3 golongan yang paling pertama dilemparkan nanti di neraka hari kiamat. Makanya para ulama salaf mengatakan hal yang paling berat yang harus selalu aku kontrol adalah niatku. Kita bisa ikhlas nih sekarang, syaitan masih bisa grogoti setelah selesai ibadah pun untuk tidak ikhlas. Contoh misalnya kita sudah pernah haji 10 tahun yang lalu. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Setelah 10 tahun berlalu, ada tetangga datang pulang haji tiba-tiba cerita di depan kita. Oh, saya kemarin waktu tawaf itu tiba-tiba tersentuh jadi saya menangis.
Oh saya waktu di Arafah, saya menangis. Misal contoh. Tujuannya entahlah untuk dipuji atau apa. Lalu syaitan bisikin kita sambil mengatakan, kamu kan juga 10 tahun lalu pernah menangis, cerita aja, berbagi. Lalu kita terbawa arus, oh iya cerita, bisa saja pahalanya hilang. Sudah 10 tahun. Oleh karena itu, saran para ulama, kalau sudah dikerjakan, lupakan saja. Gak usah dikenang-kenang. Bermula dari cerita lisan. Gak usah cerita-cerita, gak usah. Itu masjid sana itu tahu gak? Ah, saya yang beliin keramiknya. Gak ada yang nanya. Ada orang begitu subhanallah. Ada orang pernah menyumbang banyak di pesantren. Ketemu, banyak orang tidak kenal.